Ya, pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Lampung menangkap 5 orang pelaku pungli yang beroperasi di sepanjang Jalan Kota Baru Lampung. Para pelaku ditangkap saat petugas berpatroli di kawasan Kota Baru. 5 pelaku pungli ini ditangkap petugas Satpol PP ketika sedang melakukan pungutan liar di sepanjang Jalan Kota Baru Lampung. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah uang pungli dari pengendara yang melintas di sepanjang Jalan Kota Baru. Kepada petugas, para pelaku mengaku sudah 10 hari melakukan aksinya di sepanjang Jalan Kota Baru dengan cara menutup akses jalan masuk menuju Kota Baru. Setiap harinya para pelaku bisa mendapatkan lebih dari Rp500.000. Meski perbuatan para pelaku pungli ini cukup meresahkan, Kasat Pol PP Provinsi Lampung mengatakan hanya akan memberikan sanksi berupa pembinaan kepada para pelaku. Selain memberikan pembinaan, pelaku pungli ini juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Sampai yang kecil-kecil. Kenapa berhenti? Bagus kerja di situ, saya Puluhan warga di Purwokerto, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi raksasa yang diarak keliling kota. Gunungan ini diarak dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila. Puluhan warga langsung berebut tumpeng raksasa yang berisi hasil bumi, berisi sayur mayur dan juga buah-buahan. Acara ini sendiri adalah dalam rangka kirap untuk memperingati Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini 1 Juni. Dalam peringatan ini sejumlah unsur kelompok masyarakat dan etnis berkumpul sebagai simbol bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bisa diamalkan dengan baik. Dalam peringatan ini lambang negara Garuda Pancasila raksasa ikut pula diarak warga agar warga tetap mengenal dan bisa mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara. Acara peringatan Hari Lahirnya Pancasila ini juga disambut antusias oleh warga yang melihat langsung jalannya arak-arakan sepanjang 5 km. Sejumlah atraksi ikut pula diarak, termasuk kelompok drum band dari gabungan siswa di Akademi Militer. Mengucapkan selamat tinggal busana seksi di usia muda, Alyssa Subandono dan Okky Setiana Dewi kini menjadi inspirasi. Meski telah mengucapkan selamat tinggal pada busana seksi yang pernah membalut tubuhnya, Alyssa Subandono yang kini memutuskan berhijab sejak menikah dengan Dude tak lantas membuang baju-baju lamanya. Alasan Alyssa tak membuang baju-baju lamanya bukan untuk dikenang tapi masih digunakan dan dipadu-padankan. Karena koleksi baju Alyssa dulu memang bukan baju-baju ketat dan rok mini. Sementara Okky yang kini istiqomah dengan hijabnya kerap tampil matching dengan suami dan Mariam, putri kecilnya. Dan melihat keputusan artis-artis muda yang kini tampil berhijab membuat Inneke Koesherawati yang telah lama mengucapkan selamat tinggal busana seksi kagum dan berharap agar mereka terus istiqomah. Masih ada sampai sekarang di lemari. Jadi memang sebenarnya kalau dari dulu itu Ica tidak terlalu suka pakai yang ketat atau yang misalnya yang mini-mini gitu. Jadi dan sekarang kan bisa di mix and match ya gitu. Jadi kalaupun misal ada yang tangan buntung kemejanya tinggal dipakai outer atau jaket itu juga terus tinggal dikreasikan juga jilbabnya sesuai dengan busana yang sekarang. Kalau warna-warna justru abang yang lebih matchingin aja deh gitu, ya bang ya. Justru tadi Mariam warnanya beda, terus kata Bang Ori, oke gantiin Mariam yang warnanya harus matching sama kita gitu. Artis-artis sekarang yang masih muda terus memutuskan untuk berhijab itu sesuatu yang sangat luar biasa karena dulu aja saya masih mikir ya kan. Takut nanti nggak dapat kerjaan dan juga harus didukung ya kan
Dan juga itu luar biasa lah, mudah-mudahan istiqomah semuanya. Mengenakan hijab tak membuat Alyssa Soebandono kehilangan pesona lewat balutan busana muslim yang bertabur Swarovski. Ketakutan bahwa dengan hijab ketenaran sebagai bintang akan memudar dan sepi job terbantahkan dengan sendirinya. Bahkan dengan hijab ini pula, banyak tawaran pekerjaan mengalir pada diri Oki hingga Alyssa Soebandono. Dan kemarin menyambut Ramadan dan Idul Fitri lewat acara Gemerlap Ramadan Safira Swarovski yang akan ditayangkan RCTI, Alyssa yang dipercaya menjadi brand ambassador Safira tampil anggun dan cantik dengan busana muslimah yang bertabur kristal Swarovski. Kami sangat bersyukur, ya, kemudian kami sangat berterima kasih kepada pihak Syafco karena kami diberikan amanah menjadi brand ambassadornya Safira. Dan ini tahun kedua ya. Ini tahun kedua. Sebenarnya kalau busana sih kita berdua menyukai yang simpel gitu. Jadi memang tidak ribet tapi lebih simpel elegan gitu. Jadi memang menunjukkan diri kita gitu. Jadi ini ajangnya Safira, dan Safira biasanya segala sesuatunya memakai yang terbaik. It's the first time that Swarovski is associating in a very predominant way with one fashion company in Southeast Asia. Dengan senang hati menyambut kerjasama ini dibintangi oleh dua orang. Di usianya yang masih muda, Alyssa dan Oki yang mantap berhijab kini menjaga keharmonisan rumah tangga mereka. Hijrah ke jalan yang lebih baik, Oki dan Ica kini sama-sama tengah menikmati kebahagiaan dalam rumah tangga. Mendekati bulan Ramadan, Ica Dude dan Oki Rio yang sama-sama sudah dikaruniai buah hati, sudah memikirkan menjaga keharmonisan dan kebersamaan di bulan Ramadan. Mulai dari sholat, taraweh bersama, hingga mengatur waktu kebersamaan dengan sang buah hati yang kini melengkapi kebahagiaan mereka. Iya, itu memang masih menjadi pertimbangan gitu ya. Insya Allah bisa melakukan keduanya. Cuman kan untuk ibu menyusui memang bisa membayar fidyah gitu. Cuman dilihatlah nanti bagaimana kondisinya gitu. Karena menyusui, ya memang tekad Ica juga untuk bisa memberikan ASI eksklusif sampai insya Allah 2 tahun. Ini kan Ramadan Oki kedua sama abang. Kalau kemarin Ramadan ini hanya kita berdua, Oki sama abang. Sekarang Ramadan berbeda karena ada Mariam. Tapi yang jelas Mariam nanti mau diajak taraweh. Jadi kita udah punya, Oki dan abang juga udah punya cita-cita Mariam akan merasakan suasana masjid, suasana tarawih gitu ya. Ikut tarawih ya. Oke. Selamat buat Silet yang ke-9
Jalan Kota Baru. Kepada petugas, para pelaku mengaku sudah 10 hari melakukan aksinya di sepanjang Jalan Kota Baru dengan cara menutup akses jalan masuk menuju Kota Baru. Setiap harinya para pelaku bisa mendapatkan lebih dari Rp500.000. Meski perbuatan para pelaku pungli ini cukup meresahkan, Kasat Pol PP Provinsi Lampung mengatakan hanya akan memberikan sanksi berupa pembinaan kepada langsung berebut tumpeng raksasa yang berisi hasil bumi, berisi sayur mayur dan juga buah-buahan. Acara ini sendiri adalah dalam rangka kirap untuk memperingati hari lahir Pancasila yang jatuh pada hari ini 1 Juni. Dalam peringatan ini sejumlah unsur kelompok masyarakat dan etnis berkumpul sebagai simbol bahwa Bhinneka Tunggal Ika benar-benar bisa diamalkan dengan baik. Dalam peringatan ini lambang negara. Ya, pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja Provinsi Lampung menangkap 5 orang pelaku pungli yang beroperasi di sepanjang Jalan Kota Baru Lampung. Para pelaku ditangkap saat petugas berpatroli di kawasan Kota Baru. 5 pelaku pungli ini ditangkap petugas Satpol PP ketika sedang melakukan pungutan liar di sepanjang Jalan Kota Baru Lampung. Dari tangan pelaku ditemukan sejumlah uang pungli dari pengendara yang melintas di sepanjang jalan. Bagus kerja di situ, Puluhan warga di Purwokerto, Jawa Tengah berebut gunungan hasil bumi raksasa yang diarak keliling kota. Gunungan ini diarak dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila. Puluhan warga para pelaku. Selain memberikan pembinaan, pelaku pungli ini juga diminta membuat surat pernyataan agar tidak mengulangi perbuatannya. Receh-recehnya sampai yang kecil-kecil. Kenapa berhenti?